Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai pertemuan 9 mata kuliah web programming 2. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan form login dan juga pesan notifikasi. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan membuat sebuah tampilan yaitu form login. Nanti di mana form login ini merupakan pintu untuk masuk ke dalam bagian menu utama dari admin, seperti itu. Nah, untuk login itu sendiri nanti kita perlu sebuah user akun, di mana nanti untuk mendapatkan user tersebut kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, di pertemuan 9 ini, kita belum bisa masuk ke dalam bagian admin. Jadi, kita hanya bisa menampilkan halaman form login, nanti setelah itu baru kita lakukan registrasi, dapat akun, nanti baru kita bisa masuk ke halaman admin. Seperti itu prosedurnya. Oke, untuk hasil akhirnya nanti, teman-teman, jika program ini sudah selesai, maka nanti yang pertama kali akan ditampilkan adalah halaman login dengan memanggil controller autentifikasi. Jadi nanti kita akan membuat sebuah controller autentifikasi, kemudian kita akan juga membuat tampilan dari form login, tampilan dari form admin dengan memanfaatkan template yang sudah ada. Jadi kita tidak membuat dari awal, kita akan copy template CSS-nya dan lain-lain. Nanti di tools-nya sebenarnya sudah disiapkan. Oke. Saya akan coba tampilkan nanti tampilannya. Nanti kita panggil rental mobil. Nah, kebetulan nama saya di sini ONN untuk membedakan ya. Kemudian /autentifikasi sebagai controllernya. Jadi pada saat kita memanggil control autentifikasi, maka dia akan mengarahkan ke halaman login. Seperti itu nanti. Oke. Kita lihat tampilan dari login. Ini CSS-nya kita ambil dari template yang sudah ada, yaitu SB2 admin. Jadi kita tidak membuat lagi. Oke. Nah, dengan title di situ adalah STMIC Nusa Mandiri Login. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah halaman loginnya. Kemudian nanti kita bisa melakukan pendaftaran member di sini dengan mengklik link member. Nah, di sini nanti kita akan coba lakukan member. Karena posisinya di sini hanya bagian admin, maka nanti tidak apa-apa kita login sebagai admin di sini nanti, dan setelah itu kita akan edit atau aktivasi dari akun tersebut seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Nanti kita akan coba masuk ke dalamnya. Nah, nanti halaman utama dari admin adalah seperti ini. Ada beberapa tampilan ya. Di sini ada sidebar, kita menyebutnya di sidebar. Kemudian yang atas ini dashboard sama profil, ini adalah bagian dari headernya. Kemudian ini adalah bagian dari indeksnya atau kontennya lah ya, istilahnya seperti itu. Dan bagian bawah adalah footer di sini. Header, sidebar, kemudian ada konten itu sendiri. Kurang lebih seperti ini nanti. Jadi akan ada data-data di sini, jumlah anggota berapa, stok mobilnya berapa, mobil yang dipinjam berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini tampilan dari halaman admin seperti itu. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkahnya seperti apa sih. Nah, kita mau membuat baru di sini. Kita akan lihat di sini penjelasannya.
Nanti untuk membuat tampilan ini kita akan membutuhkan sebuah template dari Bootstrap, yaitu SB2admin. Kebetulan saya sudah ada di sini ya, SB2admin. Sebentar. Nah ini ya, ini SB2adminnya. Nah ini adalah template yang akan kita pakai nanti. Caranya seperti apa? Kita akan buka lokasi tempat project kita buat, VC, SAM, htdoc, kemudian rental mobil. Nah di sini ya. Di sini kemarin kita sudah buat aset nih, cuman isinya hanya CSS saja. Yang isinya adalah style mobil yang sudah pernah kita buat ya sebelumnya, seperti itu. Maka nanti di langkah berikutnya di sini, sesuai dengan petunjuk dari modulnya, kita akan ambil beberapa folder di sini. Nah ini ya. Nih. Setelah diekstrak, kemudian kita ambil folder CSS, IMG, JS, dan vendor. Nanti kita akan masukkan ke dalam bagian aset. CSS, IMG, JS, dan vendor. Oke, kita lihat. CSS, JS, image, dan vendor. Ini akan kita copy. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam aset ya. Oke. Ini tidak terlalu berat ya, hanya kisarannya kalau tidak salah hanya 15 mega saja untuk template-nya. Nanti teman-teman bisa tinggal di copy saja. Ini berguna nanti untuk CSS, kemudian juga untuk JS, untuk tampilan-tampilan dari rental mobilnya, supaya nanti tampilannya lebih bagus dan lebih baik terlihatnya, seperti itu. Oke. Kemudian nanti kalau misalkan sudah, ini masih proses loading ya, kalau sudah nanti, jika sudah selesai di copy, maka langkah berikutnya kita akan buat tampilan loginnya. Nah, tampilan login kita ambil dari mana? Kita akan ambil dari template yang sudah kita download tadi. Ya, jadi di bagian yang sudah kita download sini, ini ada login. Nih ya, ada file namanya login HTML. Nah, ini kita ambil dari sini nanti scriptnya. Oke, kita akan coba buka. Kita akan tampilkan di browser seperti apa sih nanti tampilan yang akan kita gunakan. Oke, sambil menunggu proses copy ke 4 folder tadi, kita akan coba lihat tampilan dari login dari template-nya. Nah, ini file HTML bisa kita langsung buka ya, tanpa melalui bagian lokal. Ini sudah teman-teman pelajari di web programming 1, bedanya file HTML dengan file PHP. Nah, nanti kita akan ambil dari sini teman-teman. Jadi dari tampilan login ini kita akan adopsi sehingga nanti tampilannya akan seperti ini gitu. Jadi kita ambil dari sini, kita modif sehingga tampilannya seperti ini aja. Tidak perlu menggunakan gambar, kemudian ada beberapa bagian yang dihilangkan seperti itu. Nah, sekarang seperti apa nanti caranya? Kita akan buka source dari login.html ini. Jadi untuk melihat source-nya, kita bisa membuka file login.html ini dengan menggunakan editor, bisa Visual Studio Code atau Notepad dan lain-lain. Atau kita juga bisa langsung melihat di browser dengan cara klik kanan view page source-nya. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan dari script login.html yang tadi kita lihat. Nah, ini script-nya ini dia. Nah, script-script inilah yang akan kita pecah nantinya jadi beberapa bagian. Jadi ada header, ada login itu sendiri, dan juga ada
footer. Jadi dibagi jadi 3 bagian. Kita lihat kembali scriptnya di sini. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari file login.html secara keseluruhan, di mana nanti kita akan bagi 3 sesuai dengan perintah. Di sini ada batasannya. Jadi antara HTML sampai dengan body ini adalah bagian dari header nantinya. Kemudian untuk container sampai dengan tutup container sampai tutup div di sini, ini adalah bagian dari login.php. Kemudian sisanya adalah footer. Oke, kita bagi menjadi 3. Jadi ini saya copy dulu. Ini saya copy, kemudian saya akan masukkan terlebih dahulu supaya lebih gampang nantinya. Nah, saya akan buat sebuah file view. Kalau kita lihat di sini, ini kan serunya buat file view ya, nih. Buat file view dengan nama login.php adanya di dalam view admin. Nah, artinya nanti kita akan membuat sebuah folder baru dengan nama admin. Oke, di bagian view, mana view-nya? Nah, ini dia ya. Ini view. Kita akan membuat sebuah folder dengan nama admin. Oke. Nah, di admin ini nanti kita akan buat sebuah file dengan nama login.php. Oke. Disinilah kita akan taruh scriptnya yang tadi. Oke. Ini sudah selesai loginnya. Oke, sudah nih ya. Loginnya sudah selesai, tinggal kita pecah sekarang. Pecah menjadi 3 bagian. Ini login sendiri sudah. Nanti kita akan pecah jadi 2 lagi berarti. Yang pertama, kita lihat dulu ketentuannya. Karena kalau salah naruh file, nanti bisa salah pemanggilannya juga. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah auto header. Ini kita letakkan, nah ini dia nih ya, ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi login, itu adanya di bagian folder admin, maka nanti untuk auto header ini akan dimasukkan ke dalam bagian template. Ya, ada template, ada sebentar nih, ini ada sedikit perbedaan ya. Untuk template ini nyimpan auto header dan auto footer. Kemudian untuk login.php ini masuknya ke dalam autentifikasi. Sebentar, ini akan kita coba lihat. Di atas ini dia bilangnya di dalam folder view admin. Oke. Teman-teman gak usah bingung. Nanti kita lihat pemanggilan di controllernya itu ada di mana. Nah, kita lihat lagi ya. Oke, mungkin ini ada kesalahan dalam penulisan alamatnya. Nanti kita lihat script controllernya di autentifikasi, dia manggilnya di folder mana. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini ya. Ini yang jadi patokan kita. Auto header template, auto footer template, login autentifikasi. Berarti nanti untuk loginnya ini ada di autentifikasi foldernya. Oke. Ini ada sedikit kekeliruan tadi. Jadi saya akan buat lagi sebuah folder dengan nama autentifikasi. Satu lagi folder dengan nama template. Nah, jadi ada 3 ya. Ada autentifikasi, ada template. Oke. Sekarang kita akan pecah, teman-teman. Yang pertama, kita akan ambil bagian auto header-nya. Ini kita ambil sampai dengan sini. Ini saya copy. Kemudian di bagian autentifikasi saya akan buat sebuah file dengan nama auto header.php. Ini ya. Isinya ini. Saya simpan. Oke. Yang kedua,
Saya akan ambil ini dari div container sampai dengan div. Saya copy, saya akan masukkan ke dalam salah nih. Autentifikasi tadi bukan auto header ya. Sebentar, kalau salah pemanggilan bisa salah script juga. Autentifikasi itu untuk login. Berarti salah nih saya naruhnya nih. Oke. Harusnya di sini nih loginnya nih. Ini saya buat file baru dengan nama login.php. Isinya ini ya. Kemudian ini auto header harusnya masuk ke template. Ini akan saya copy, saya masukkan ke sini ya. Ini saya hapus saja. Oke, udah ya. Nah, yang terakhir berarti saya save dulu. Yang terakhir berarti adalah nah ini sebagai footer. Saya copy, saya close aja supaya nggak bingung. Masuk ke bagian template, namanya auto footer. Auto footer.php. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah selesai pembagian 3 nih. Login ada di bagian autentifikasi, auto footer ada di bagian templates, auto header ada di bagian templates. Oke. Tiga-tiganya sudah selesai dibagi. Sekarang kita tinggal edit. Apa yang diedit? Kita lihat di sini teman-teman. Titelnya jadi apa di sini? Nah, ini kita tinggal rubah aja nih. Titelnya kalau melihat dari modul, nah ini dia. Ini misalkan Universitas Nusa Mandiri. Oke. Ditambah dengan judul ya. Judulnya menggunakan pemanggilan apa namanya adalah judul. String judul. Oke. Ini saya simpan. Kemudian apa lagi? Nah, lihat CSS-nya, linknya, karena kita sudah memasukkan CSS di dalamnya dan juga kita gunakan yang namanya base URL, maka nanti ini tinggal kita rubah alamatnya. Nih, Ahrefs-nya tidak langsung vendor, tapi kita panggil ini sesuai dengan alamatnya. Jadi di sini, nah, bentar. Ini ya. Oke, ini saya simpan. Oke. Ini pun sama, berarti kita sampai dengan assets. Kalau ini enggak ya, karena ini sebuah web. Nah, yang ini. Yang ini yang kita tambahkan. Oke. Dua ini sudah. Kemudian kita lihat lagi di bagian auto footer. Nah, di auto footer juga cukup banyak nih scriptnya. Kita tinggal tambahkan base URL yang kita punya dengan asetnya juga. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Oke, kita akan coba
lihat lagi pemanggilannya ya teman-teman. Kita belum mengedit bagian loginnya. Ini jangan lupa ada delaynya juga. Script ini untuk memunculkan pesan nantinya jika terjadi kesalahan pada saat login, nanti akan muncul kesalahannya apa dengan delay selama 3 detik. Ya. Ini ada di bagian footer. Jadi teman-teman nanti silakan tambahkan di bagian footer sebelum tutup body ya. Di situ tambahkan script untuk alertnya. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat di sini kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama bukan fungsi tapi controller dengan nama autentifikasi di sini. Di mana nanti autentifikasi ini akan memanggil form yang tadi. Seperti itu. Oke. Ini saya coba ambil gampangnya dulu aja ya. Mana nih? Ini contoh aja. Karena login itu lumayan panjang skripnya. Saya akan ambil coba yang index dulu untuk menampilkan tampilannya terlebih dahulu aja. Jadi kita buat controller dengan nama autentifikasi.php. Ya, di situ skripnya. Oke. Ini saya coba close, delete dulu aja. Oke, seperti ini ya. Saya simpan. Nah, di sini misalkan saya akan langsung panggil aja ya. Ini belum menggunakan penyeleksian inputan. Nah, kita coba langsung panggil aja. This mode view. Yang pertama kita panggil adalah auto header-nya. Auto header berarti di sini kita panggil foldernya ada di mana, dan auto header. Oke. Dia auto header itu ada di template auto header. Ini ya. Saya copy. Oke. Kemudian ini masuk ke folder autentifikasi. Ini namanya adalah login. Terus ini template, ini auto footer. Nah, nanti seperti ini dulu. Kita akan coba lihat tampilannya muncul nggak di autentifikasi. Oke. Ini kita coba. Ini kita hapus ya ONM-nya karena saya menggunakan rental mobil. Oke. Di sini kita sudah berhasil nih menampilkan halaman login dengan memecah bagian-bagiannya. Nah, tinggal kita edit, menghapus gambar, kemudian kita rubah welcome back-nya menjadi login, seperti itu. Nah, ini kenapa salah? Karena di sini kita belum memanggil atau belum parsing data di judul. Jadi hanya judul Linux Bisa Mandiri aja yang benar. Oke. Sekarang kita tinggal ikuti aja nih yang ada di modul di bagian inputnya, di bagian loginnya. Nah, di sini apa yang diedit, mana yang diedit, nah itu yang akan kita coba seperti itu. Oke, ini sudah kita buat untuk kontrol autentifikasinya. Kita lihat di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi index. Fungsi index ini adalah fungsi untuk menampilkan nanti halaman loginnya. Kemudian fungsi yang kedua, kita akan buat sebuah fungsi adalah login. Dengan sifatnya private, di mana nanti fungsi login ini hanya bisa dipanggil di dalam kelas yang sama di autentifikasi ini. Gitu. Kemudian ada juga nanti
akan ada logout ya, akan ada block. Nah, ini nanti menyusul lah ya. Yang penting kita sampai dengan fungsi login terlebih dahulu. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman di sini. Di bagian indeks ini, dia akan melihat sesinya. Session ini artinya apa? Apakah pada saat dipanggil nanti login itu sudah dalam keadaan masuk atau tidak? Gitu. Kalau sudah dalam keadaan masuk, maka dia akan di direct ke controller user. Seperti itu. Kemudian nanti akan ada sebuah form validasi di mana nanti akan dilakukan pengecekan terhadap email. Kemudian apa yang akan divalidasi? Yang pertama required, artinya dia harus dia harus diisi, kemudian trim, kemudian juga ada valid email. Nanti kalau required-nya tidak memenuhi akan muncul pesan email harus diisi, kemudian kalau tidak valid emailnya akan muncul email tidak benar. Nah, ini form validasinya. Kemudian kalau satu lagi form validasi yaitu untuk password. Di sini password required berarti harus terisi passwordnya. Kemudian dicek di sini. Jika validasinya itu tidak benar atau salah, ya di sini ya. Kalau nggak benar, maka nanti judulnya akan jadi login, kemudian usernya akan kosong. Artinya belum ada yang login atau kosong lah ya, tidak ada. Nah, kemudian di sini akan menampilkan auto header, kemudian login dan footer. Ini berarti dia akan kembali lagi ke halaman login itu. Else berarti kalau valid datanya nih, dia akan cek. Di sini dia manggil fungsi login. Maka dia akan ke sini nih. Dia akan cek apakah inputan-inputan tersebut benar. Apa yang diinput? Yang diinput tuh cuma dua, ada email dan password. Nah, di sini lihat. Ini inputannya. Post berarti input, email dan password. Kemudian dia akan dicek. User, di variable user dia akan ngecek. Model user cek data. Dia akan manggil sebuah model, model namanya model user. Fungsinya cek data. Cek data ini kalau kita lihat di sini, cek data fungsinya adalah untuk memanggil sebuah data dengan kondisi tertentu. Jadi misalkan usernya ini dengan misalkan emailnya ini ada nggak nih? Nah, berarti di bagian sini tugasnya nih. Dia akan panggil emailnya apa yang jadi kondisinya, kemudian dicari. Nah, jika user artinya jika ada nanti datanya, jika ditemukan nih emailnya nih gitu. Kemudian dia akan cek lagi posisinya dia aktif nggak nih, ya kan? Kalau nggak aktif ya dia nanti akan dikasih peringatan ini akun belum aktif gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah aktif, dicek ini aktif nih usernya nih, dia akan cek lagi passwordnya bener nggak. Nah, di sini lihat password verify, password user password. Kemudian nanti kalau nanti passwordnya benar, nanti dia akan ngirim sebuah data dalam parsing di sini, email dan role ID. Dua nih, email dan role ID-nya akan dimasukkan ke dalam sesi. Jadi ini yang login loh, dengan role ID sekian, email sekian gitu. Kemudian jika role ID-nya 1, kalau nanti dicek dia ternyata role ID-nya 1, maka nanti dia akan masuk ke halaman admin, didirect-nya ke halaman admin. Else, kalau bukan 1, berarti kan kalau bukan admin ya user gitu kan ya. Dia akan kasih di sini user image default JPG, kemudian akan dibuatkan sesinya juga dengan menampilkan pesan. Sebentar. Ini. Silakan ubah profil Anda untuk ubah foto profil. Dia akan didirect ke halaman user. Nah, kebetulan memang ini script memang belum ada nih nanti nih. Karena kita hanya fokus di bagian admin aja. Tapi tidak apa-apa, ini untuk di web 3-nya nanti. Kemudian ada else lagi, ini kondisi kalau misalkan passwordnya salah. Ini udah bener nih. Emailnya sudah benar, kemudian dicek passwordnya. Kalau ternyata salah passwordnya, maka nanti akan muncul pesan password salah. Dia akan kembali lagi ke autentifikasi atau halaman login lagi. Kemudian else ini adalah untuk
data yang nggak ada. Maka nanti akan memunculkan pesan user belum diaktifkan, user belum diaktifasi. Gitu. Dan yang terakhir ini kalau memang email tidak ada akan muncul pesan email tidak terdaftar. Dia akan didirect ke autentifikasi lagi. Gitu. Nah ini untuk autentifikasinya. Nah cukup panjang ya untuk prosesnya. Jadi prosesnya adalah pada saat dia login, kemudian dicek valid nggak datanya. Kalau datanya valid, dicek lagi username dan passwordnya. Username-nya benar nih, oke, dicek passwordnya benar nggak. Kalau passwordnya benar, silahkan masuk. Tapi kalau misalkan passwordnya benar tapi belum diaktifasi, nanti akan muncul pesan. Passwordnya salah akan muncul pesan. Seperti itu. Itu aturan untuk fungsi login. Seperti itu. Nah, ini scriptnya teman-teman lumayan panjang sekali. Jadi ketika dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini baru sampai tampilan login aja. Nah, untuk halaman admin, ini di halaman admin setelah ini, halaman admin, ini akan saya buat dalam video yang berbeda karena cukup panjang kalau dijadikan satu. Nanti kita akan coba bedah kembali gimana cara membagi file-filenya seperti yang ada di modul. Untuk video kali ini cukup sampai dengan halaman login dan halaman dan script dari login itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan ke-9 ini. Nanti akan ada part 2-nya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.